Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Afifah Nur Aini dengan NPM 10030219036 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pembelajaran sains dalam pemulihan learning loss pada anak usia 5 hingga 6 tahun di PGTK Dunia Anak Cerdas Bandung. Pada masa pandemi COVID-19, seluruh lembaga pendidikan di Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Pada penelitian Wulandari mengungkapkan bahwa sistem pembelajaran daring berdampak buruk terhadap pencapaian perkembangan anak usia dini di TK selama pandemi. Munculnya kesulitan dalam proses pembelajaran daring yang terlalu lama dapat menyebabkan learning loss. Learning loss ini merupakan fenomena di mana generasi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan karena adanya penundaan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Terdapat berbagai aspek perkembangan anak usia dini yang mengalami penurunan. Aspek perkembangan tersebut dapat dicapai kembali, salah satunya dengan cara pengenalan sains bagi anak usia dini. Pembelajaran sains bagi anak usia dini memungkinkan anak untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda, baik itu benda mati maupun benda hidup. Selain itu, dapat juga melatih anak untuk menggunakan panca inderanya untuk mengenal berbagai benda dan juga peristiwa. Hal ini mendorong saya untuk mengangkat penelitian dengan judul Pembelajaran Sains dalam Pemulihan Learning Loss pada Anak Usia 5 hingga 6 tahun di PGTK Dunia Anak Cerdas Bandung. Lalu tujuan penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama untuk mengetahui perencanaan pembelajaran sains di PGTK Dunia Anak Cerdas, yang kedua untuk mengetahui pembelajaran sains yang diterapkan di PGTK Dunia Anak Cerdas, ketiga untuk mengetahui dampak pembelajaran sains dalam pemulihan learning loss anak usia 5 hingga 6 tahun di PGTK Dunia Anak Cerdas, lalu yang terakhir untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pembelajaran sains dalam pemulihan learning loss pada anak usia 5 hingga 6 tahun. Landasan teori yang saya pakai yaitu ada 2. Yang pertama, ciri-ciri anak yang mengalami learning loss menurut Stefani dan juga Pratiwi, yaitu motivasi belajar yang menurun, menurunnya tingkat fokus, prestasi yang menurun. Lalu selanjutnya, menurut Sugiono, sains bagi anak usia dini akan membantu anak dalam mengembangkan beberapa aspek berikut: sosial, emosional, fisik, kreativitas, dan juga kognitif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran upaya sekolah dalam pemulihan learning loss pada anak usia 5 hingga 6 tahun melalui pembelajaran sains di PGTK Dunia Anak Cerdas Bandung, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Data primer yang dipakai yaitu peserta didik usia 5 hingga 6 tahun dan guru PGTK Dunia Anak Cerdas, dan juga dokumen administrasi pembelajaran PGTK Dunia Anak Cerdas. Lalu prosedur analisis data yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Tujuan diterapkannya pembelajaran sains yaitu karena di pembelajaran sains dapat membantu anak mencapai tahapan perkembangannya. Pembelajaran sains di PGTK ini dilandasi oleh kurikulum 13 yang digabungkan dengan kurikulum merdeka. Perencanaan pembelajaran sains disusun sebelum melakukan pembelajaran sesuai dengan program tahunan yang sudah disusun sebelumnya. Dokumen yang disusun untuk melakukan kegiatan pembelajaran sains itu ada program semester, RPPM, dan juga RPPH. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran sains dilakukan 1 kali dalam seminggu. Namun, jika ada sesuatu yang memang perlu dibahas melalui pembelajaran sains ini akan dilakukan. Pembelajaran sains di PGTK Dunia Anak Cerdas biasanya dilakukan dengan cara eksperimen atau percobaan sederhana yang dapat membantu anak dalam membangun motivasi belajar. Lalu hasil penerapan pembelajaran sains dalam pemulihan learning loss dapat dikatakan tidak munculnya indikator anak yang mengalami learning loss. Anak memiliki tingkat fokus yang baik dalam menerima maupun merespon materi yang diberikan oleh guru.
Hasil penerapan pembelajaran sains dalam pemulihan learning loss terdapat pada hasil capaian pembelajaran anak yang meningkat. Lalu faktor pendukung penerapan pembelajaran sains ialah RPPM dan juga RPPH. Selain itu, terdapat kegiatan evaluasi yang dilakukan secara rutin, secara berkala, 1 kali dalam sebulan. Lalu yang terakhir, faktor penghambat penerapan pembelajaran sains ini adalah dana yang digunakan untuk media pembelajaran. Kegiatan yang memerlukan dana yang besar perlu menunggu dana dari pemerintah, yaitu dana BOP. Kesimpulannya, yaitu perencanaan pembelajaran sains ini disusun sebelum melakukan pembelajaran sains itu sesuai dengan program tahunan. Dokumen yang disusun untuk melakukan kegiatan pembelajaran yaitu program semester, RPPM dan juga RPPH. Pelaksanaan pembelajaran sains dilakukan 1 kali dalam seminggu secara rutin dengan cara eksperimen atau percobaan sederhana. Hasil penerapan terdapat pada hasil capaian pembelajaran anak yang meningkat. Faktor pendukung dari penerapan pembelajaran sains ialah dokumen administrasi seperti RPPM dan juga RPPH, serta kegiatan evaluasi. Lalu yang terakhir, faktor penghambat dalam penerapan pembelajaran sains ialah kegiatan yang memerlukan dana yang besar, sehingga kegiatan tersebut perlu ditunda dan menunggu dana dari pemerintah atau dana BOP. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.